Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Aplikasi Komputerisasi Akuntansi. Melanjutkan video sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penyusunan laporan keuangan untuk kasus kita yang kedua, yaitu PT Persada Makmur menggunakan Zahir Accounting. Nah, di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan proses setup data awal untuk PT Persada Makmur dan kali ini kita akan melanjutkan database yang sudah kita kerjakan sebelumnya itu untuk kita input transaksi keuangannya ya. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah membuat database, maka ketika kita buka aplikasi Zahir, kita tidak membuat data baru lagi, tapi kita pilih saja menu buka data. Kita klik menu buka data, lalu kita tentukan di mana lokasi dan nama file database Zahir yang ingin kita buka dan kita lanjutkan pekerjaannya. Oke, kita klik menu cari di sini. Nah, kalian arahkan ke tempat lokasi di mana kita menyimpan database. Nah, kebetulan database PT Persada Makmur itu saya simpan di dokumen ya. Namanya PT Persada Makmur kelas JB. Jika sudah kita klik database yang ingin kita buka, lalu kita klik open. Kembali lagi ke tampilan buka database, lalu kalian klik OK. Tunggu proses untuk membuka database-nya. Selanjutnya ada notifikasi menggunakan fasilitas password. Untuk menggunakan fasilitas password ini kita skip dulu saja, kita klik OK. Nah, maka kita akan menuju ke dashboard utama aplikasi Zahir Accounting. Nah, sebelum kita menginput data transaksi yang terjadi di dalam kasus PT Persada Makmur ini, saya akan menjelaskan secara singkat menu-menu apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menginput data transaksi keuangan ke dalam Zahir Accounting. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa menu utama, ada dashboard. Dashboard ini merupakan ringkasan grafik ya, grafik-grafik. Bisa kita lihat grafik dari laba rugi, grafik dari neraca, grafik untuk saldo bank, seperti itu. Nah, itu kita bisa melihat di menu dashboard. Lalu menu data-data ini untuk kita membuat data master seperti data pelanggan, data pemasok, daftar akun, kita mau menambahkan, menghapus, mengedit, data pajak, satuan pengukuran, data produk, data harta tetap, ini semuanya kita bisa menginputnya di menu data-data. Nah, berikutnya ada menu buku besar. Di menu buku besar ini kita bisa menggunakan kita bisa gunakan menu ini untuk menginput. Pertama, kita bisa melihat daftar akun yang tersedia di dalam perusahaan. Lalu kita bisa melihat informasi rincian saldo per akun atau buku besar dari masing-masing akun. Dan kita bisa menggunakan menu buku besar ini untuk menginput transaksi jurnal umum. Jadi kalau misalnya ada transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus ya, jurnal khusus penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan maupun jurnal khusus pembelian, maka kalian bisa menginputnya di transaksi jurnal umum ini. Nah, berikutnya di sini ada menu penjualan. Menu penjualan ini digunakan untuk menginput seluruh transaksi dalam satu siklus yang berkaitan dengan transaksi penjualan, mulai dari penawaran harga, kita misalnya mengirim quotation ya, quotation kepada calon customer kita, maka kita bisa menginput di menu penawaran harga. Setelah kita mengirim quotation kepada calon customer kita, misalnya customer kita melakukan pemesanan kepada kita atas barang-barang yang kita tawarkan tersebut, dia akan mengirimkan PO. Jadi customer akan mengirimkan PO kepada kita, maka dasar PO dari customer tersebutlah kita menginput yang namanya order penjualan. Dari order penjualan yang masuk ke perusahaan, selanjutnya perusahaan akan memproses pengiriman barang. Jadi ketika ada transaksi pengiriman barang, delivery order, maka kita akan menginputnya ke dalam menu pengiriman barang penjualan. Nah, setelah barang dilakukan pengiriman kepada customer, maka selanjutnya kita akan memproses cara membuat tagihan ya.
membuat tagihan atau invoice ke customer, ke pelanggan. Kita bisa menggunakan menu invoice penjualan untuk membuat invoice penjualan kepada customer kita. Lalu kita bisa melihat informasi rincian piutang usaha yang outstanding. Jadi piutang usaha yang masih outstanding itu bisa kita melihat di menu piutang usaha. Terakhir, ketika piutang tersebut sudah dibayar oleh customer kita, maka kita bisa menginput pembayaran piutang tersebut di dalam menu pembayaran piutang usaha. Berikutnya, apabila ada transaksi uang muka penjualan dari customer, kita bisa menginputnya di menu uang muka penjualan. Ketika terjadi retur pengembalian barang oleh customer, maka kita bisa menginputnya di menu retur penjualan. Untuk melihat daftar uang muka penjualan yang sudah masuk dari customer, kita bisa melihat di menu daftar uang muka penjualan. Lalu apabila ada kelebihan pembayaran dari pelanggan, maka kita bisa menginputnya di bagian menu pengembalian kelebihan atau kredit. Nah, itu adalah menu-menu yang berkaitan dengan satu siklus transaksi penjualan. Jadi, apabila ada transaksi yang berkaitan dengan penjualan mulai dari penawaran harga sampai dengan pembayaran dan juga misalnya ada uang muka, retur, dan juga apabila ada pembayaran kelebihan dari customer itu kita bisa mengaksesnya di menu penjualan. Nah, begitu juga untuk menu pembelian, ini adalah menu-menu yang bisa kita gunakan untuk menginput satu siklus transaksi yang berkaitan dengan pembelian, mulai dari permintaan barang. Jadi ada bagian tertentu, misalnya bagian gudang nih, yang menginformasikan bahwa barang di gudang sudah hampir habis nih. Nah, maka bagian gudang merequest permintaan barang untuk diproses pembelian. Nah, nanti bagian pembelian melakukan permintaan penawaran harga kepada calon supplier. Nah, itu bisa diinput di bagian harga permintaan penawaran harga. Lalu ketika kita sudah setuju dengan quotation atau penawaran dari supplier kita, kita mau memesan nih, memesan barang, kita bikin PO, purchase order, maka kita bisa membuatnya di menu order pembelian. Berikutnya, ketika barang yang kita pesan tersebut sudah kita terima dari supplier kita, maka penerimaan barang tersebut kita bisa menginputnya di menu pengiriman barang pembelian. Nah, kalau barang yang sudah kita terima, lalu kita sudah terima tagihan dari supplier kita, maka kita bisa menginput invoice pembelian di menu ini, invoice pembelian. Maka akan muncul hutang usaha, daftar hutang usahanya ada di sini. Kalau sudah jatuh tempo, kita lakukan pembayaran hutang, kita bisa menggunakan menu pembayaran hutang usaha. Selanjutnya, apabila ada transaksi lain yang berkaitan dengan pembelian seperti uang muka pembelian, retur pembelian, daftar uang muka, dan penerimaan pengembalian atas kelebihan pembayaran, itu bisa kita input juga di menu pembelian ini. Ya, jadi ini adalah satu siklus transaksi seluruh yang berkaitan dengan pembelian barang. Oke. Nah, berikutnya ada menu kas bank. Nah, di menu kas bank ini ada kita bisa menginput dua transaksi, yaitu transaksi kas keluar dan transaksi kas masuk. Nah, transaksi kas keluar dan kas masuk di sini adalah transaksi pengeluaran kas selain pembayaran hutang dan transaksi penerimaan kas selain penerimaan piutang dari pelanggan. Karena ketika kita menerima uang ya, menerima pembayaran dari customer, penerimaan piutang, kita tidak bisa menginputnya di menu kas masuk, tapi kita bisa memprosesnya di menu penjualan, lalu menu pembayaran piutang usaha. Nah, selain itu, kalau misalnya di menu kas bank, kas keluar ini, kita hanya bisa menggunakan menu tersebut untuk memproses pengeluaran kas selain pembayaran hutang. Nah, ini adalah menu kas bank ya, jadi bisa digunakan untuk menginput dua transaksi tersebut, penerimaan kas dan pengeluaran kas selain yang berhubungan dengan pembelian dan juga penjualan. Nah, berikutnya juga, selain kas masuk dan kas keluar, kalian bisa menggunakan menu kas bank, ada transfer kas. Nah, menu transfer kas ini biasanya digunakan untuk menginput transaksi pemindah bukuan. Pemindah bukuan dari satu rekening bank ke rekening lainnya. Contoh misalnya, perusahaan memiliki dua rekening bank, Bank BCA dan Bank Mandiri.
Ketika ada pemindah bukuan dari Bank BNI dimasukkan ke rekening Bank BCA atau sebaliknya, maka kita bisa menggunakan menu transfer kas ini, ya. Dan menu ini juga bisa digunakan untuk melakukan penginputan transaksi pengisian kas kecil, misalnya. Jadi, misalnya perusahaan melakukan pengisian kas kecil dari Bank BCA ke rekening kas kecil. Nah, secara akuntansi kita kan mencatatnya jurnalnya debitnya adalah kas kecil, kreditnya adalah Bank BCA. Nah, kalau di Zaire Accounting kita menginputnya menggunakan menu transfer kas, tuh ya. Oke, nah berikutnya ada menu rekonsiliasi bank. Jadi di menu kas bank ini kita juga bisa melakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan pencatatan saldo bank dari menurut bank dan juga menurut perusahaan ya. Jadi kalau kita mau melakukan rekonsiliasi kita bisa gunakan menu ini. Nah, berikutnya di sini ada giro masuk dan juga giro keluar. Itu bisa digunakan untuk melakukan pencairan. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembayaran kepada supplier atau menerima pembayaran dari customer kita dengan menggunakan giro, itu kan dananya baru akan masuk ke perusahaan, ke rekening perusahaan atau baru akan keluar dari rekening perusahaan kalau giro tersebut sudah dicairkan di bank ya. Nah, untuk mencairkan giro masuk atau giro keluar yang kita terima atau yang kita keluarkan, kita bisa gunakan menu ini ya. Oke, nah berikutnya ada menu persediaan. Ada menu persediaan di sini ya. Di menu persediaan ini kita bisa menginput transaksi yang berkaitan dengan pertama, kita bisa melihat data produk. Data produk contoh ini, produk yang kita sudah pernah buat sebelumnya dalam proses setup data ada 5 jenis barang ya. Nah, misalnya kita mau mengedit, menambahkan data barang, atau mau menghapus, atau menonaktifkan barang, kita bisa menggunakan menu ini, data produk. Nah, berikutnya di menu persediaan ini berkaitan dengan transaksi, kita bisa menggunakan menu pemakaian atau penyesuaian barang. Misalnya ini digunakan untuk adjustment persediaan ya, penyesuaian persediaan. Misalnya setiap akhir bulan perusahaan melakukan stok opnam atau penghitungan fisik ya, penghitungan fisik barang yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan jumlah fisik yang ada di dalam catatan. Nah, jadi mencocokkan antara jumlah fisik dengan jumlah menurut catatan untuk masing-masing persediaan. Nah, misalnya ada selisih, contoh misalnya barang kipas angin. Kipas angin menurut catatan kartu persediaan saldonya adalah 10. Tapi ternyata setelah dicek ke barang, ke fisik barang di gudang, ternyata barangnya hanya ada 9. Barangnya 9 berarti kan hilang satu. Nah, penyesuaian persediaan untuk mengakui biaya kerugian atas kehilangan barang tersebut, kita bisa menggunakan menu ini, pemakaian atau penyesuaian barang. Nah, bisa juga misalnya barangnya ada, tadi kipas angin menurut catatan ada 10. Nah, secara fisik barangnya juga tetap ada 10. Tapi ternyata satu barangnya tersebut rusak, misalnya kabelnya digigit tikus atau spare partnya mengalami korslet sehingga barang tersebut tuh tidak bisa lagi untuk diretur atau tidak bisa lagi untuk dijual ke pelanggan, maka barang tersebut harus dilakukan penghapusan ya, penghapusan persediaan. Maka kita bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan pemakaian atau penyesuaian barang. Nah, di menu persediaan juga kita bisa melakukan transaksi pemindahan barang ya, pemindahan barang. Pemindahan barang ini lebih ke perusahaan ini ya, perusahaan manufaktur atau perusahaan industri yang memproses bahan baku menjadi bahan dalam proses menjadi barang jadi ya. Nah, proses pemindahan barangnya bisa menggunakan ini, pemindahan barang. Transfer barang antar gudang juga sama, transfer barang antar gudang. Misalnya perusahaan punya lebih dari satu gudang. Ada misalnya gudang toko, ada gudang di Jakarta, ada gudang di Semarang, ada gudang di Surabaya. Nah, transfer antar gudang itu kita bisa gunakan menu ini, transfer barang antar gudang. Nah, selain itu kita bisa juga dari menu persediaan untuk memproses
transaksi stok opnam, produksi, perakitan, penguraian, penerimaan barang konsinyasi, retur barang konsinyasi, penentuan harga jual, dan manajemen persediaan. Nah, itu adalah menu-menu yang bisa kita gunakan untuk menginput transaksi ke dalam Zahir Accounting. Nah, terakhir untuk mencetak laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang utama kita bisa mengecek di menu laporan, lalu kita pilih aja di bagian laporan keuangan ini. Ada beberapa pilihan. Misalnya kita mau melihat laporan posisi keuangan, kita tinggal buka aja neraca standar. Kalau kita mau melihat laporan laba rugi, nah laporan laba rugi juga di sini ada beberapa versi. Tapi kalau laba rugi yang sering kalian mungkin familiar dalam penyusunan laporan keuangan, kalian bisa lihat di laporan laba rugi standar. Misalnya mau melihat laporan arus kas. Nah, ini laporan arus kas dalam bentuk rangkuman atau dalam bentuk rincian. Nanti bisa dipilih, disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Kalau kita mau melihat buku besar, misalnya mau melihat jurnal semua transaksi. Nah, ini kita pilih aja di menu buku besar. Kalau melihat laporan berkaitan dengan kas bank, kita bisa lihat menu kas bank. Selain itu juga kita bisa melihat laporan penjualan, laporan pembelian, laporan barang, dan laporan lainnya. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Laporan apa sih yang kita butuhkan untuk dilihat seperti itu, ya. Oke, itu penjelasan singkat mengenai menu-menu yang dapat digunakan untuk menginput transaksi ke dalam Zahir Accounting. Oke, nah berikutnya kita masuk ke soal kita, yaitu transaksi PT Persada Makmur. Nah, kita lihat di sini, transaksi yang pertama ini transaksinya tanggal 1 Januari 2024, cash disbursement ya, atau bukti pengeluaran kas. Nah, di sini PT Persada Makmur melakukan pembayaran kepada PT Megahome. Melakukan pembayaran kepada PT Megahome. Pembayaran untuk apa? Untuk sewa gedung kantor dengan BCA. Artinya, PT Persada Makmur melakukan pembayaran sewa dibayar di muka dengan melakukan pembayarannya itu menggunakan bank BCA, akun bank BCA senilai 24 juta. Nah, pembayaran ini berarti kan pembayarannya bukan terhadap pembayaran pembelian, bukan pembayaran utang usaha ya. Maka untuk pembayaran ini ke dalam Zahir Accounting kita akan menginputnya ke dalam menu kas bank, kas keluar ya. Kita buka, kita proses ke dalam Zahir Accounting, kita pilih menu kas bank, lalu kita pilih kas keluar. Di dalam menu kas keluar, di daftarnya belum ada satupun transaksi yang pernah kita proses. Kita klik saja di bawah kiri, kiri bawah, klik baru. Lalu kita masukkan akun untuk pengeluaran kasnya. Tadi di dalam soal, pengeluarannya menggunakan bank BCA. Ya, akun kasnya kita pilih bank BCA. Nah, pembayarannya tidak disebutkan bahwa pembayarannya melalui giro ya. Berarti untuk gironya tidak perlu kita checklist untuk checkboxnya. Inclusive text juga tidak ada, tidak usah di checklist. Kenapa? Karena di dalam soal tidak disebutkan bahwa nilai tersebut termasuk pajak atau tidak. Oke. Nah, berikutnya penerimanya tadi adalah PT Megah Home ya. Nah, kita isi dulu, kita pilih. Penerimanya di sini belum ada PT Megahome. Kita bisa membuat baru dengan cara klik baru. Lalu kita pilih saja di sini misalnya vendor. Jadi tipenya ada vendor, employee atau others. Kita pilih boleh vendor misalnya atau boleh juga others ya. Kita pilih misalnya others aja. O strip 001 PT Megahome. Megahome PT. Alamatnya kita bisa masukkan di sini. Di dalam soal ada nomor telepon, kita bisa lengkapi. Oke, jika sudah data lainnya tidak ada di dalam soal, kita klik saja rekam. NPWP atau INIK belum lengkap, lanjut proses, jawab yes. Kita pilih Megahome PT, klik OK. Nah, berikutnya untuk
cek number, kita lihat di soal, ini sudah sesuai ya. CD 0001, tanggalnya 1 Januari 2024. Oke, berikutnya kita pilih tanggalnya 01 Januari 2024. Nah, berikutnya untuk sebesar, ini tidak perlu kita isi dulu ya. Nanti aja belakangan, memonya aja kita isi. Pembayaran di muka untuk sewa gedung kantor kepada Megahome PT. Nah, berikutnya setelah kita mengisi informasi pengeluaran kasnya itu dilakukan oleh rekening apa, sebesar berapa. Nah, berikutnya kita mengisi alokasi dana. Jadi ada pengeluaran kas sebesar sekian, itu dialokasikan untuk apa? Nah, tadi di dalam bukti kas keluar itu keterangannya adalah untuk pembayaran sewa dibayar di muka. Nah, maka kita bisa pilih akun sewa dibayar di muka. Di bagian kolom kode ini kita klik 2 kali saja, cari akun sewa dibayar di muka. Nah, ini ada ya, sewa dibayar di muka, kita klik 2 kali, masukkan nilainya 24 juta. Oke, jika sudah nilainya 24 juta, kita klik fill sebesar yang tadi kita skip dulu. Oke, nah sekarang sebesarnya sudah terisi otomatis nilainya 24 juta. Nah, di dalam formulir kas keluar ini, secara akuntansi, Zahir akan membentuk jurnal secara otomatis. Debitnya adalah sewa dibayar di muka. Di bagian alokasi dana ini adalah tempat untuk akun debit. Sedangkan di bagian atas informasi kas keluar ini adalah untuk akun kreditnya. Jadi secara otomatis Zahir akan membentuk jurnal. Debitnya sewa dibayar di muka 24 juta. Kreditnya adalah Bank BCA. Akun yang kita pilih di sini sebesarnya 24 juta. Oke, jika sudah kita klik rekam, lalu kita klik batal untuk keluar dari formulirnya, kembali ke daftar kas keluar sudah terisi satu transaksi ya. Pembayaran di muka untuk sewa gedung kantor kepada Megahome PT nilainya 24 juta. Jika sudah kita tutup dulu dari daftar kas keluar, kita lihat kembali ke transaksi. Transaksi yang kedua. Nah, transaksi yang kedua ini kita bisa lihat ini adalah pembelian aset ya, pembelian aset ke PT Electronic Solution. Aset yang dibeli itu adalah laptop Asus, masuk ke dalam tipe peralatan dengan harga belinya adalah 5 juta, ada PPN 550.000. Nah, untuk memproses pembelian aset tetap ini, kita akan menginputnya ke dalam Zahir dalam 2 tahap, ya. Yang pertama, kita menginput tahap invoicing-nya, ya, invoicing. Jadi, kita menginput transaksi pembeliannya dulu. Pembelian aset tetap ini dilakukan secara tunai atau secara kredit. Nah, kita bisa lihat di sini terminnya 2/10 net 30. Berarti ini pembeliannya secara kredit ya. Dibeli dari Electronic Solution. Itu yang pertama. Kita akan menginput pengakuan pembeliannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, nanti kita akan menginput tambahan aset ke dalam subledgernya. Jadi untuk aset tetap, selain kita menginput transaksi pembeliannya, kita juga harus memasukkan aset tetap tersebut ke dalam daftar harta tetap. Atau istilah lainnya, kita membuat atau menginput aset yang kita beli tersebut ke dalam kartu pembantu aset tetap subledgernya. Oke, kita proses transaksinya. Untuk pembelian, kita masukkan saja ke menu pembelian, lalu kita pilih di sini adalah invoice pembelian. Di invoice pembelian, kita klik baru, lalu kita pilih nama pemasoknya tadi adalah Electronic Solution. Di sini belum ada ya Electronic Solution, maka kita klik baru saja untuk membuat data vendor baru. Tipenya vendor, nomornya berarti V Street 003. Nama perusahaannya Electronic Solution. Alamatnya ada tidak? Kita cek lagi dulu. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut aja klik rekam. NPWP atau NIK belum lengkap, lanjutkan proses, klik yes. Kita pilih lagi.
vendornya, yaitu Electronic Solution. Nah, masukkan nomor pembeliannya. Nomor pembeliannya tadi sesuai dengan soal, nomor invoice-nya itu 0001, tanggalnya 2 Januari 2024, terminnya 2/10 net 30. Tanggalnya 2 Januari 2024. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan di bagian kanan atas, ya. Ada bagian inclusive text. Inclusive text ini artinya ketika kita memasukkan angka di kolom harga, apakah harga ini sudah termasuk pajak atau belum? Nah, kita bisa lihat di dalam invoice apakah diketahui harga sebelum PPN. Nah, harganya 5 juta. 5 juta ini sudah termasuk PPN belum? Jawabannya belum, karena ada PPN 11%, nilainya adalah 550.000. Berarti inclusive text-nya tidak perlu kita checklist. Nah, berikutnya, apabila yang sedang kita input ini adalah delivery order, maka kita perlu checklist dari field delivery ordernya. Tapi kalau misalnya ini merupakan invoicing atau tagihan, maka tidak perlu kita checklist dari value ordernya. Nah, di sini ada jasa dan juga tunai. Tunai ini maksudnya apakah pembeliannya itu dilakukan secara tunai atau secara kredit. Kalau secara tunai kita tinggal klik aja, maka nanti formulirnya akan berubah menjadi formulir transaksi tunai. Tapi kalau misalnya kita kan tadi terminnya 2/10 net 30. Maka itu transaksinya kredit, maka tunai ini tidak perlu kita checklist. Nah, berikutnya di bagian jasa ini perlu kita checklist karena pembelian yang kita akan proses ini bukan pembelian barang dagang, tapi melainkan pembelian aktiva tetap. Oke. Nah, di bagian jasa berikutnya kita mulai mengisi detail atau detail transaksi yang pembeliannya. Detail transaksi pembeliannya yaitu pembelian laptop Asus. Keterangannya juga bisa kita lengkapi ya di sini. Pembelian laptop Asus dari Electronic Solution. Nah, kodenya tadi kita bisa lihat pembelian laptop Asus ini masuk ke dalam akun apa? Tadi masuk ke dalam akun peralatan. Nah, kita bisa cari di sini akun aktiva tetapnya, yaitu mesin dan peralatan ya. Kita klik 2 kali mesin dan peralatan. Lalu berikutnya kita pilih di sini di kolom diterima, kita lihat kuantitinya. Kuantitinya yaitu soalnya 1. Kuantitinya 1, harganya adalah 5 juta. Lalu berikutnya terhadap laptop Asus ini dikenakan pajak atau tidak? Tadi ada ya PPN. Kita klik 2 kali, pilih kode pajak PPN. Oke, jika sudah kita cek lagi di bagian kiri bawah. Kiri bawah ada tanggal pengiriman. Nah, tanggal pengiriman kebetulan di soal tidak ada informasi, maka kita asumsikan saja tanggal kirim barangnya itu sama dengan tanggal invoice, yaitu 2 Januari 2024. Bagian pembeliannya tidak ada, termin pembayarannya tadi adalah 2/10 net 30, maka perlu kita isi term pembayarannya, kita klik. Lalu hari diskonnya adalah 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2. Jika sudah klik OK, otomatis terisi 2% 10 net 30. Oke, nah berikutnya kita cek lagi di bagian kanan ya, di bagian kanan bawah ini adalah ringkasan total transaksinya. Total pajaknya adalah 550.000 sehingga total setelah pajaknya adalah 5.550.000 sehingga total tagihannya adalah 5.550.000. Jika sudah sesuai dengan invoice yang kita terima dari PT Electronic Solution, berikutnya kita tinggal simpan transaksinya dengan cara klik rekam. Kita klik rekam, klik batal untuk menutup formulirnya, kembali lagi ke daftar faktur pembelian atau daftar invoice pembelian. Sudah terisi satu transaksi, yaitu pembelian dari Electronic Solution tanggal 2 Januari 2024, nilainya 5.550.000. Nah, jika sudah tutup aja dari daftar invoice pembelian, nah berikutnya kita akan memproses tahapan yang kedua karena ini adalah pembelian aktiva tetap.
Selain kita proses invoicing pembeliannya, kita harus memasukkan data aset tetap yang kita beli tersebut ke dalam daftar harta tetap perusahaan. Caranya kita akses menu data-data. Ya, kita klik akses menu data-data, lalu di bagian kanan bawah ada data harta tetap. Kita klik, lalu kita klik switch mode dulu supaya tampilannya lebih simple. Lalu kita klik tambah, kiri bawah ada add data. Nah, masukkan namanya tadi laptop Asus. Laptop Asus ini masuk ke dalam kelompok mesin dan peralatan. Metode penyusutannya garis lurus. Umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Oke, nah berikutnya kita masukkan tanggal belinya 2 Januari 2024. 2 Januari 2024. Harga belinya tadi 5 juta. Nilai residunya 0 aja, umur ekonomisnya 4 tahun. Oke, nah kita lihat secara lengkap untuk penentuan akunnya. Kita pastikan akunnya itu sudah sesuai. Aset tetapnya masuk ke dalam akun mesin dan peralatan. Akumulasi depresiasinya masuk akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Depresiasinya masuk ke beban penyusutan mesin dan peralatan. Metode penyusutannya adalah garis lurus. Oke, jika sudah sesuai, maka kita klik rekam. Berarti di sini ada tambahan satu aset tetap yang semulanya berupa mobil Xenia, ada tambahan berupa satu laptop Asus. Oke, jika sudah, kita klik update saja. Ya, kita klik tutup untuk keluar dari daftar harta tetap. Selanjutnya, kita akan input transaksi yang ketiga. Nah, ini transaksi yang ketiga itu adalah tagihan pembayaran piutang. Pembayaran piutang berupa pelunasan faktur, invoice 1 dan invoice 2, uangnya masuk ke Bank BCA. Uang masuknya dari siapa? Dari Raya Power PT. Nilainya adalah 3 juta. Nah, penerimaan kas berasal dari piutang, maka kita akan menginput transaksi ini ke dalam Zahir Accounting tidak menggunakan menu kas bank, kas masuk, tapi kita menggunakan menu penjualan pembayaran piutang usaha. Oke, kita mulai input. Kita akses menu penjualan ya. Lalu kita pilih pembayaran piutang usaha. Nah, di sini masih kosong. Kita klik baru di sebelah kiri bawah. Lalu kita masukkan uangnya masuk ke rekening mana. Tadi disebutkan di dalam formulir masuknya ke Bank BCA. Penerimaannya dari siapa? Kita pilih, lalu pilih Raya Power PT. Kita klik 2 kali Raya Power PT. Cek numbernya, kita lihat nomor dokumen penerimaannya, yaitu cash receipt 001. Tanggalnya 2 Januari 2024. Oke, kita ubah 2 Januari 2024. Oke, nah berikutnya sebesarnya belakangan aja ya. Angkanya 3 juta, tapi nanti kita input belakangan saja. Nah, memonya kita lengkapi sesuai dengan soal, yaitu pelunasan faktur invoice 1 dan invoice 2. Pelunasan faktur invoice 1 dan invoice 2 dari Raya Power PT. Nah, berikutnya kita akan memilih di bagian alokasi dana itu dengan memilih invoice mana yang dilakukan pembayaran oleh Raya Power PT. Caranya di bagian nomor invoice kita klik 2 kali, nanti muncullah daftar piutang Raya Power PT yang masih outstanding. Nah, tadi pembayarannya adalah invoice 1 dan invoice 2, berarti kita pilih dulu invoice 1. Jumlah pembayarannya 1 juta. Jika sudah, kita pilih lagi di invoice yang kedua yang dilakukan pembayaran, klik 2 kali, pilih invoice 02. Nilainya adalah 2 juta, jumlah yang dibayarnya adalah 2 juta. Jika sudah, kita klik sebesar, berarti otomatis dalam proses penginputan pembayaran piutang ini, Zahir akan meng-create jurnal secara otomatis. Debitnya adalah Bank BCA sebesar 3 juta, kreditnya adalah piutang usaha sebesar 3 juta, berasal dari 2 invoice ini, yaitu invoice 1 dan invoice 2. Oke.
Jika ada tambahan, misalnya biaya denda keterlambatan dan lain sebagainya, nanti kalian bisa input di bagian ini, biaya-biaya, dengan cara klik kode perkiraannya, seperti itu ya. Oke, jika sudah, kita klik rekam. Kita klik batal untuk menutup formulir pembayaran piutangnya. Kembali lagi ke daftar pembayaran piutang usaha. Ada satu transaksi yang sudah berhasil kita input, yaitu pelunasan faktur dari Raya Power PT. Nilainya adalah 3 juta. Kita tutup dari daftar pembayaran piutang usaha. Kembali lagi ke menu utama. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga adalah pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang ini dibayarnya kepada PT Multigraha ya. PT Multigraha ini diterima dari bukan Abadi Jaya ya, harusnya adalah PT Persada Makmur. Nah, jadi PT Persada Makmur melakukan pembayaran hutang kepada PT Multigraha atas invoice nomor 001. Bayarnya menggunakan Bank BCA. Tagihannya yang dibayar adalah invoice 01, saldo utangnya 5 juta, tapi jumlah yang dibayar hanya 3 juta. Berarti masih ada sisa utang yang belum dibayar, nilainya adalah 2 juta. Nah, untuk transaksi ini kita akan proses penginputan ke dalam zahirnya gunakan menu pembelian. Ya, kita klik menu pembelian, lalu kita pilih pembayaran hutang usaha. Oke, kita pilih pembayaran hutang usaha. Jika sudah, kita klik baru di bagian kiri bawah. Setelah kalian klik baru, langkah berikutnya adalah kita pilih akun kasnya. Jadi pembayaran hutangnya itu dibayar menggunakan rekening apa, akun apa. Nah, di soal tadi adalah membayarnya menggunakan Bank BCA. Nah, pembayarannya kepada siapa? Kita pilih nama supplier di bagian penerima. Tadi adalah Multigraha ya di soal. Kita cek lagi, ini dia Multigraha. Tanggal transaksinya itu 5 Januari 2024. 5 Januari 2024. Kita lengkapi di memonya pembayaran faktur invoice 001 kepada Multigraha PT. Nah, kalau sudah sama seperti memproses penerimaan piutang tadi, setelah kita memilih nama pemasoknya dan memilih akun pembayaran kasnya menggunakan apa, lalu kita pilih invoice mana yang dibayar atas pembayaran hutang ke Multigraha PT ini. Dengan cara kita klik 2 kali di kolom nomor invoice. Nah, kebetulan nomor invoice outstanding Multigraha cuma satu ya, invoice 001. Kita klik 2 kali saja. Nah, ini saldo piutangnya 5 juta, tapi yang dibayarkan hanya 3 juta. Maka kolom jumlah dibayar yang terisi otomatis sebesar 5 juta ini kita harus ubah nilainya menjadi 3 juta. Jika sudah, klik di fill atas, fill sebesar otomatis terisi 3 juta. Maka Zahir akan membentuk jurnal otomatis yaitu debitnya hutang usaha 3 juta, kreditnya Bank BCA sebesar 3 juta. Gitu. Oke. Jika sudah, kita klik transaksinya, klik rekam, klik batal untuk menutup formulir pembayaran hutang. Kembali lagi ke daftar pembayaran hutang. Ada satu pembayaran ke Multigraha Raya PT, nilainya 3 juta, tanggal 5 Januari 2024. Oke, tutup dari daftar pembayaran hutang usaha. Selanjutnya, kita akan menginput transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima ini adalah transaksi penjualan ya. Kita lihat ini invoice yang dibuat oleh PT Persada Makmur dijual kepada PT Raya Power. Nah, yang dijual barangnya adalah kulkas dan mesin cuci ya, sesuai dengan informasi. Nah, selain itu, di sini ada tagihan biaya ongkos kirim sebesar 400.000 terhadap barang yang kita jual dikenakan PPN 11%. Lalu terhadap transaksi penjualan ini PT Raya Power sudah membayar uang muka
nilainya 7.400.000 sehingga saldo piutangnya adalah 70.700.000. Nah, atas transaksi ini kita akan menginput transaksinya menggunakan menu penjualan ya. Kita gunakan menu penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Penjualan, invoice penjualan. Kita klik baru, kiri bawah, kita klik baru. Mulai kita memilih nama pelanggannya. Tadi di dalam soal penjualannya kepada Raya Power PT ya. Kita pilih nama pelanggannya adalah Raya Power PT. Nomor fakturnya 001, tanggalnya 5 Januari 2024. Tanggalnya 5 Januari 2024. Berikutnya, apakah nilai yang kita masukkan ke dalam harga ini termasuk pajak atau tidak? Jawabannya tidak, sehingga inclusive tax tidak perlu di checklist. DO juga tidak perlu. Barang yang kita jual adalah bentuknya barang, bukan jasa, maka tidak perlu kita checklist. Tunai juga tidak perlu kita checklist. Kenapa? Karena transaksinya ini adalah kredit. Kita bisa melihatnya dari termin ya. Terminnya 2/10, net 30. Berikutnya, kita bisa memilih barang yang kita jual kepada Raya Power PT. Kembali lagi ke invoice, yang barang yang dijual adalah kulkas dan mesin cuci. Oke, kita pilih, klik 2 kali, kulkas. Jumlah yang dijual adalah 5, harganya adalah 8 juta. Terhadap barang tersebut dikenakan PPN ya. Oke, pilih barang yang kedua, klik 2 kali. Barang yang kedua adalah mesin cuci, jumlahnya 5, harga jualnya 6 juta. Mesin cuci, jumlah yang dijualnya diisi di kolom dikirim yaitu 5 unit. Harganya adalah 6 juta. Terhadap barang yang kita jual itu dikenakan PPN. Nah, berikutnya kita cek lagi di dalam soal, yaitu ada tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman kebetulan di soal tidak ada ya, berarti kita asumsikan tanggal pengiriman sama dengan tanggal faktur. Nah, nama salesnya kita lihat ada nggak nama salesman. Nah, ini marketingnya adalah Ahdan. Berarti kita bisa isi di nama salesman-nya dengan cara klik. Di sini nama karyawannya belum ada, kita klik aja baru. Kita pilih employee 01E strip 001, ID-nya namanya adalah Ahdan. Tipenya employee, klik rekam, yes. Kita klik 2 kali atau kita bisa klik OK. Term pembayarannya tadi sesuai dengan soal adalah 2/10, net 30. Berarti hari diskonnya itu adalah 10. Berikutnya hari jatuh temponya adalah 30. Diskon awalnya adalah 2. Jika sudah, klik OK. Otomatis terisi term pembayarannya adalah 2%, 10, net 30. Oke. Nah, berikutnya di dalam soal juga ada tagihan biaya pengantaran. Jadi PT Persada Makmur ini nagih biaya pengantaran nih ke PT Raya Power. Berarti dari sisi kita, dari perusahaan PT Persada Makmur, biaya pengantaran ini merupakan pendapatan ya, pendapatan pengiriman. Nah, berarti biaya pengantaran ini kita bisa masukkan di sini nilainya adalah 400.000 di biaya-biaya lain. Nah, akunnya kita bisa setting. Kita klik tanda segitiga di sini, kita cek untuk biaya pengantaran apakah ada pendapatan untuk biaya pengiriman. Nah, di sini ada pendapatan lain, beban, oke. Pendapatan lain-lain tidak ada di sini ya. Berarti kita bisa masukkan aja ke tadi, ke pendapatan lain aja nggak masalah. Oke, pendapatan lain. Atau kalau kita mau spesifik, kita bisa buat akun baru, namanya pendapatan biaya pengiriman misalnya gitu. Oke, jika sudah lanjutkan, kita gunakan saja akun yang sudah tersedia. Oke,
Nah, selanjutnya di sini total setelah pajaknya 78.100.000. Kita bandingkan dengan invoice. Total setelah pajaknya adalah 78.100.000. Nah, selanjutnya Raya Power PT atas invoice ini sudah membayar uang muka sebesar 7.400.000. Nah, uang mukanya ini kita bisa masukkan nilainya di bagian ini ya, di bagian dibayar atau uang muka. Kita isi nilainya 7.400.000 dengan cara kalian klik tanda segitiganya ini ya. Kita klik tanda segitiga di bagian uang muka. Lalu kita klik set akun manual aja. Kita masukkan nilainya 7.400.000. Akunnya masukkan ke Bank BCA. Kita klik lanjutkan, klik OK. Nah, otomatis sisa hutangnya yaitu 70.700.000. Oke. Jika sudah, kita bisa simpan transaksi penjualan ini dengan cara klik rekam. Kita klik rekam, lalu klik batal untuk menutup formulir. Nah, di sini ada satu transaksi penjualan kepada Raya Power PT. Nilai totalnya ada 78.100.000. Oke, kita klik tutup. Nah, berikutnya kita lihat transaksi yang keenam. Transaksi yang keenam ini adalah pembayaran biaya bensin, parkir, dan tol. Ya, uang bensin, parkir, dan tol. Pembayarannya menggunakan kas, ya. Kepada Dimas nilainya 500.000. Nah, pembayaran biaya berarti kita akan menginputnya menggunakan menu kas bank ya. Menu kas bank, pilih kas keluar, lalu kita klik menu baru. Oke, akun kasnya tadi di dalam soal adalah kas. Nomornya itu adalah CD003 tanggal 8 Januari 2024. Kita pilih 8 Januari 2024. Memonya adalah uang bensin, parkir, dan tol. Namanya tadi Dimas. Penerimanya adalah Dimas. Nah, kita lihat di sini belum ada Dimas, maka kita klik baru saja. Kita klik baru, masukkan tipenya adalah employee atau pegawai E-002. Namanya adalah Dimas. Oke, rekam. Ya, kita klik dua kali di daftar nama yaitu Dimas. Nah, ini dia. Kas keluarnya dikeluarkan menggunakan akun kas, dikeluarkan kepada Dimas berupa uang bensin, parkir, dan tol. Tanggalnya 8 Januari 2024. Nah, sekarang kita pilih akun untuk pengeluaran biaya bensin dan tol ini. Di kolom kode kita klik dua kali saja, cari biaya yang sesuai dengan pengeluaran untuk uang bensin, parkir, dan tol. Kita cek di sini akunnya, apakah ada yang sesuai ya. Iklan, berkomisi, piutang, gaji, upah, staf, sewa kontrol, listrik, telepon, internet, perlengkapan, beban lain, penyusutan mesin, penyusutan. Oke, nggak ada ya biaya tersebut. Maka kita bisa buat baru saja. Kita klik baru saja. Tipenya itu adalah beban operasional lain ya. Beban operasional lain kita masukkan di sini biaya BBM, parkir, dan tol. Jika sudah, kita klik rekam. Sudah ada biaya BBM, parkir, dan tol. Kita klik dua kali. Kita masukkan nilainya adalah 500.000. Klik sebesar. Kita cek lagi. Biaya BBM, parkir, dan tol nilainya 500.000 dikeluarkannya melalui akun kas tanggalnya 8 Januari 2024 dibayarkannya kepada Dimas. Dimas kas 8 Januari 2024
biaya BBM parkir dan tol nilainya 500.000. Oke, jika sudah sesuai, kita klik rekam, klik batal, klik tutup. Oke, nah berikutnya kita akan menginput transaksi yang ketujuh. Oke, transaksi yang ketujuh ini adalah jasa clean, ya. Berarti ini adalah tagihan jasa, ya. Jadi PT Persada Makmur menagih jasa clean atau pendapatan jasa ke Raya Power PT. Nah, tagihannya tunai ya. Ini kita bisa lihat terminnya cash, uangnya masuk ke rekening Bank BCA. Oke, kita input transaksinya ke dalam Zahir, berarti masih menggunakan menu penjualan. Pilihnya invoice penjualan, kita klik baru. Nama pelanggannya adalah Raya Power PT. Tadi tanggal transaksinya tanggal 9 Januari 2024, nomor fakturnya 2 ya, 0901 2024. 9 Januari 2024. Nah, transaksinya itu adalah tagihan jasa. Maka di bagian kanan atas ini kita ubah dulu menjadi formulirnya, ubah menjadi formulir jasa. Lalu metode pembayarannya adalah tunai ya. Jadi ada dua checkbox yang harus kalian isi, jasa dan tunai. Nah, deskripsi pesanannya bisa kita isi jasa clean. Kodenya bisa kita lihat, kita klik 2 kali, cari pendapatan jasa. Akun kelompok 4. Ada penjualan barang elektronik, penjualan barang dagang, penjualan penjualan 3. Nah, ini belum ada pendapatan jasa ya. Maka akun penjualan 3 ini bisa kita edit saja. Kita edit supaya digunakan untuk menampung pendapatan jasa. Nah, penjualan 3 kita edit, kita klik OK, masukkan namanya menjadi pendapatan jasa. Oke, jika sudah klik rekam, klik 2 kali pendapatan jasa. Jumlahnya, jumlah tagihannya berapa? 50, harganya 500.000. 50, harganya 500.000. Oke, kelebihan 1. Ada PPN yang ditagihkan. Nih ya, PPN 11%. Maka di kolom pajaknya kita isi dengan PPN. Nah, berikutnya sehingga kita bisa lihat di sini total tagihannya adalah 27.750.000. Cek kembali lagi dengan soal total setelah pajaknya 27.750.000. Nah, ingat uangnya masuk ke rekening Bank BCA. Maka kalau di dalam formulir tunai ini ya, kita harus mengecek total setelah pajak ini dia akan masuk ke rekening apa, rekening bank mana ya, karena di rekening bank kita ada 3, kas kecil dan juga Bank BCA. Nah, cara memastikannya kalian bisa klik tanda segitiga biru ini, lalu cek di sini pilih pilih kode akun kas untuk pembayaran tunai. Nah, di sini kan defaultnya masih kas. Nah, kita ubah menjadi Bank BCA seperti itu ya. Klik lanjutkan. Nah, kita masukkan juga tanggal pengirimannya yaitu 9 Januari 2024 sesuai tanggal invoice. Nah, salesnya siapa salesnya? Kita lihat. Salesnya adalah Rahmat. Nah, berarti kita pilih salesnya adalah Rahmat. Rahmat belum ada, berarti kita buat baru di data nama karyawan. Ya, yaitu E-003. Namanya Rahmat. Oke, rekam. Yes. Kembali ke data nama karyawan, kita pilih Rahmat. Oke, nah sudah terisi. Jika sudah, kita klik rekam, klik batal. Berarti ada 2 transaksi penjualan. Pertama adalah penjualan ke Raya Power tanggal 5 Januari. Yang kedua adalah penjualan ke Raya Power juga tanggal 9 Januari. Oke, berikutnya tanggal transaksi yang nomor 8. Transaksi nomor 8 ini adalah transaksi setoran modal pemilik masuk ke Bank BCA. Jadi ini adalah setoran modal dari Ibu Erlin selaku pemilik ya.
berarti masuk ke penerimaan kas ya. Nah, maka untuk memproses penerimaan kas ini, kita akan menginputnya ke dalam modul kas bank ya, kas bank, kas masuk. Oke, kita tutup dulu dari daftar invoice faktur penjualan. Kita pilih kas bank, pilih kas masuk, lalu kita klik baru. Masuknya ke Bank BCA tadi sesuai dengan soal, darinya adalah Ibu Erlin. Nah, kita lihat Ibu Erlin, di sini belum ada di data nama ya. Kita klik baru saja. ID-nya adalah O strip 002. Namanya adalah Ibu Erlin. Tipenya adalah others. Jika sudah klik rekam, lanjutkan proses ya. Nah, kembali lagi ke daftar nama, kita klik pilih Ibu Erlin. Cek numbernya, kita cek CR002, tanggalnya 10 Januari 2024. Nilainya nanti aja, kita input belakangan. Kita masukkan memonya, yaitu setoran modal pemilik dari Ibu Erlin. Oke, jika sudah kita pilih alokasi dananya, uang masuk ini sebesar 100 juta dari Ibu Erlin masuk ke Bank BCA itu alokasi dananya untuk apa? Tadi adalah setoran modal ya. Berarti di bagian kode ini kita klik dua kali, carilah akun modal di setor. Akun kelompok 3. Modal di setor. Nilainya 100 juta. Oke, jika sudah klik sebesar, maka otomatis Zahir akan membentuk jurnal. Debitnya Bank BCA 100 juta, kreditnya adalah modal disetor 100 juta. Kita simpan transaksinya, klik rekam. Nomor referensi telah digunakan transaksi lain. Coba periksa kembali, oke. Nah, ini kita ubah aja menjadi CR003. Klik rekam, klik batal. Kembali lagi ke daftar kas masuk, ada satu transaksi setoran modal pemilik dari Ibu Erlin. Klik tutup. Berikutnya, transaksi yang ke-9. Transaksi ke-9 ini adalah pembelian inventory atau pembelian barang dagang. Nah, PT Persada Makmur ini beli barang kepada PT Cahaya Arfa. Tanggal 11 Januari 2024, pembeliannya secara kredit. Kita bisa lihat dari termin. Barang yang dibeli ada 3, ada biaya pengantaran sebesar 500.000. Oke, kita akan input ke dalam Zahir Accounting. Menggunakan modulnya adalah modul pembelian, lalu pilih invoice pembelian. Kita klik baru, kita pilih nama pemasoknya adalah Cahaya Arfa PT. Nomor pembeliannya sesuai dengan soal, itu invoice-nya 002, tanggalnya 11 Januari 2024. Ganti dulu tanggalnya 11 Januari 2024. Nah, jenis pembeliannya bukan jasa ya, inventory. Berarti kita tidak perlu checklist di checkbox jasa. Nah, keterangannya biarkan saja pembelian PT Cahaya Arfa. Mulai kita memilih barang yang kita beli. Barang yang dibeli dari PT Cahaya Arfa pertama mesin 10 unit, harganya 4 juta. Oke, kita pilih mesin cuci di bagian nomor barang, diterimanya adalah 10 unit, harga satuannya 4 juta. Barang yang kita beli dikenakan PPN. Enter. Memilih barang yang kedua, yaitu kipas angin. Kipas angin, jumlah yang dibeli adalah 10, harganya 1 juta. Rice cooker, jumlah yang dibeli 10, harganya 500.000. Kita pilih barang yang ketiga, rice cooker, jumlahnya 10, harganya 500.000, ada PPN. Oke. Nah, tanggal pengiriman kita samakan saja dengan tanggal faktur, yaitu 11 Januari 2024.
Terminnya 2/10 net 30. Terminnya kita sesuaikan, hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awalnya 2, klik OK. Nah, berikutnya ada tagihan biaya lainnya. Tadi biaya pengiriman ya, biaya pengiriman 500.000 yang ditagih PT Cahaya Arfa. Berarti bagi sisi kita, PT Persada Makmur, biaya pengantaran ini merupakan biaya ya, bukan pendapatan. Nah, berarti kita masukkan di bagian biaya lain-lain ini, nilainya adalah 500.000. Akunnya kita setting ke akun apa? Kita klik aja nih tanda titik tiga, segitiga birunya. Sudah sesuai ya ke beban pengiriman. Oke, jika sudah lanjutkan, kita cek lagi jumlah total setelah pajaknya adalah 61.550.000. Ya, 61.550.000 sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita klik rekam, klik batal untuk menutup formulir. Kembali lagi ke daftar faktur pembelian atau invoice pembelian sudah terekam pembelian tanggal 11 Januari 2024 ke suppliernya adalah Cahaya Arfa. Nilainya 61.550.000. Tutup dari daftar pembelian. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang ke-10. Transaksi yang 10 ini dalam satu transaksi ada dua ya, ada dua yaitu penjualan barang berupa mesin cuci dan juga jasa servis mesin cuci. Nah, dalam formulir penjualan, biasanya kan kita hanya bisa memilih di antara satu ya. Apakah penjualannya itu adalah jasa ataukah penjualannya adalah barang. Nah, tapi dalam kasus praktek yang sesungguhnya, seringkali satu invoice itu terdiri dari dua jenis tagihan. Ada tagihan barang dan tagihan jasa. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Nah, maka dalam kasus seperti ini, kita akan membuat inputan di dalam Zahir, formulir yang tercantum itu tetap saja formulir barang. Nah, sedangkan untuk jasanya nanti kita akan buat item non-inventory ya. Jadi akan buat item khusus jasa, tapi barang tersebut tuh bukan persediaan ya. Jadi namanya istilahnya adalah non-inventory part ya. Oke, nah sekarang kita mau memproses ini transaksi penjualannya ke Jaya Lestari secara tunai ya. Tanggalnya 17 Januari 2024. Nomor fakturnya 004. Oke. Kita akan proses transaksinya ke penjualan, invoice penjualan. Kita klik baru. Nama pelanggannya pilih Jaya Lestari. Nomor invoice-nya tadi 4 ya. Nomor invoice-nya 4. Tanggalnya adalah 17 Januari 2024. Oke, nah untuk jenis formulirnya, berarti jasanya kita hilangkan. Kita gunakan saja formulir untuk penjualan barang ya. Penjualan kepada PT Jaya Lestari, sifatnya tunai. Tanggal kirimnya kita samakan aja, yaitu 17 Januari 2024. Oke, kita mulai memilih barang yang pertama. Ini adalah jasa servis mesin cuci. Ya, nomor barangnya JSMC. Nah, terhadap jasa servis ini kita harus buat item baru. Item baru caranya gini. Kita klik dua kali di nomor barang. Di data persediaan ini kita buat baru, klik baru. Lalu kode barangnya kita gunakan JSMC tadi ya, jasa servis mesin cuci. Deskripsinya adalah jasa servis mesin cuci. Lalu satuan dasarnya di sini tidak ada ya. Ya udah kita gunakan saja unit. Oke. Nah, kelompok barangnya berarti kita tidak bisa menggunakan barang dagang atau barang elektronik karena ini adalah jasa ya. Nah, berarti kita gunakan saja. Kita kan kemarin waktu setup data masih ada satu kelompok produk yang default dari Zahir yang belum kita gunakan, yaitu produk 3. Nah, produk 3 ini kita bisa gunakan untuk pendapatan jasa itu ya. Nah, produk 3 kita edit untuk kelompoknya namanya adalah jasa service.
kelompok barang jasa servis. Nah, sifat persediaannya itu tidak disimpan, tidak dibeli, juga tidak dijual, gitu ya. Oke, jika sudah, tidak disimpan, tidak dibeli, tapi hanya dijual saja ya. Nah, untuk akunnya kita gunakan saja pendapatan jasa. Oke, jika sudah, berikutnya kita simpan saja, kita klik rekam. Sesuaikan kode akun di semua produk dalam kelompok ini, kita pilih ya. Kita pilih jasa servis untuk kelompok barangnya. Nah, berikutnya kita akan mengecek ke kode akun untuk daftar barang jasa servis mesin cuci ini. Kita klik kode akunnya, pendapatan jasa, ya, pendapatan jasa. Oke, jika sudah, kita klik rekam. Nah, berikutnya kembali lagi ke daftar persediaan, kita pilih jasa servis mesin cuci. Nah, berikutnya kita pilih eh, dikirim jumlah di kolom dikirim itu kita isi dengan jumlah tagihannya yaitu 2 ya. Harganya adalah 500.000. Dikirim 2, harganya 500.000. Ada PPN ya, dikenakan PPN, maka kolom pajaknya kita klik 2 kali, kita ubah menjadi PPN. Klik tab, lalu pilih barang yang kedua. Barang yang kedua adalah mesin cuci 2 unit, harga jualnya adalah 6 juta. Oke, kita pilih di sini mesin cuci 2 unit, harganya adalah 6 juta. Barang yang kita jual dikenakan PPN. Oke. Nah, berikutnya tanggal pengiriman udah disesuaikan. Salesman, kita lihat di soal ada nama salesnya enggak? Salesnya namanya Ahdan. Oke, kita pilih salesman-nya di sini adalah Ahdan. Total setelah pajak adalah 14.430.000. Jika sudah sesuai, kita cek lagi karena ini adalah penjualannya tunai, maka kita harus memastikan uangnya itu masuk ke rekening kas yang sesuai dengan soal Bank BCA. Kita cek ke sini. Di bagian total setelah pajak ada menu tombol segitiga biru ya, kita klik aja. Nah, ini akun kasnya kita ubah menjadi Bank BCA. Ya sudah, kita klik lanjutkan, klik rekam, klik batal, kembali ke daftar invoice penjualan, sudah terekam transaksi penjualan tanggal 17 Januari 2024 ke Jaya Lestari, nilainya adalah 14.430.000. Oke, kita tutup dari daftar invoice penjualan. Kembali lagi ke transaksi berikutnya. Nah, transaksi berikutnya di sini adalah tanggal 26 Januari 2024. Itu ditemukan 2 rice cooker P003 dalam keadaan rusak. Nah, item yang rusak ini berarti secara akuntansi kalau memang tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa dijual kembali atau tidak bisa dikembalikan ke supplier, maka barang tersebut harus kita hapuskan dari daftar persediaan. Nah, barang yang dihapuskan ini otomatis kan menjadi kerugian bagi perusahaan. Nah, di dalam soal kerugian tersebut dialokasikan ke akun penyesuaian persediaan. Nah, untuk menginput transaksi penyesuaian barang rusak ini, kita akan menginputnya ke dalam Zahir di dalam menu persediaan. Ya, kita klik menu persediaan, lalu kita pilih penyesuaian barang. Oke, kita klik baru. Penyesuaian barang, kita klik baru. Nah, referensinya biarkan saja. Inventory Journal nomor 1. Tanggalnya kita ubah menjadi 26 Januari 2024. Nah, keterangannya kita lengkapi saja supaya lebih jelas, yaitu penyesuaian persediaan 2 rice cooker dalam keadaan rusak. Penyesuaian persediaan 2 rice cooker dalam keadaan rusak. Kita pilih barangnya di bagian kode, kita klik 2 kali, cari barang yang akan dihapuskan, yaitu rice cooker. Jumlahnya berapa? Nah, jumlah ini kita lihat notes di bawah.
Jika jumlah barang jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan. Jadi artinya ketika penyesuaian barang ini mengakibatkan barang di dalam catatan menjadi berkurang, artinya barangnya dikeluarkan, dihapuskan dari nilai persediaan, maka jumlahnya harus dalam keadaan negatif seperti ini. Beda halnya misalnya ditemukan menurut catatan barangnya 9, tapi ternyata secara fisik barangnya 10. Nah, berarti kan barangnya jadi bertambah. Nah, kalau bertambah maka jumlahnya kita tulisnya dalam keadaan positif gitu. Nah, karena barang ini jadi berkurang ya, dikeluarkan, maka jumlahnya ini kita input dalam keadaan negatif ya. Nah, berikutnya di dalam akun ini kita perlu mengisi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya berarti untuk ini kita sesuaikan dengan informasi yang ada di dalam soal, yaitu penyesuaian persediaan. Oke, kita cari akun penyesuaian persediaan, itu kelompok 5 ya. Ini dia penyesuaian persediaan. Nah, akun ini penyesuaian persediaan itu tidak mutlak ya. Disesuaikan saja dengan kebijakan perusahaan. Mungkin misalnya ada biaya kerugian barang rusak atau biaya kerugian kehilangan barang dan lain sebagainya. Itu disesuaikan saja dengan kebijakan perusahaan. Nah, kebetulan di soal ini masuknya ke penyesuaian persediaan. Oke, jika sudah kita input transaksinya, klik rekam, klik batal, kita klik tutup. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke transaksi yang nomor 12. Transaksi nomor 12 ini adalah transaksi penjualan tunai dari Persada Makmur kepada Media Tools. Berarti ini info apa customer baru ya, customer baru penjualannya secara tunai. Tanggal 30 Januari 2024, nomor fakturnya adalah 03. Marketingnya Bayu, ada biaya pengantaran 500.000. Oke, kita input ke dalam Zair Accounting. Kita klik menunya penjualan, invoice penjualan, klik baru. Lalu transaksinya ini tunai ya. Kita pilih nama pelanggannya. Belum ada nama pelanggannya, berarti kita buat baru. Pelanggannya tadi namanya adalah Media Tools PT. Kita klik baru. Jangan lupa tipenya customer, pastikan. ID-nya berarti C-003. Namanya Media Tools PT. Jika sudah, kita klik rekam. NPP, NIK belum lengkap, lanjut proses. Ya, kita langsung aja bikin marketing ya, karena kan di sini ada marketingnya baru juga nih, Bayu. Sebelumnya kan belum ada marketing Bayu. Ya, kita bikin sekalian aja, mumpung ada di data nama dan alamat. Kita klik baru, kita pilih tipenya adalah employee, employee yang keempat kalau nggak salah si Bayu ini. S-004, kita pilih Bayu. Oke, rekam, lanjutkan proses. Iya, oke. Kita kembali lagi ke formulir faktur penjualan. Kita pilih nama pelanggannya yaitu Media Tools. Nomor fakturnya tadi adalah 003. Tanggalnya 30 Januari 2024. Cara penjualannya, mekanisme pembayarannya adalah tunai. Barang yang dijual kita pilih di sini kulkas 4 unit, harganya 8 juta. Kita pilih barang yang pertama, klik 2 kali, kulkas, dikirimnya 4 unit, harganya 8 juta. Barang yang dijual kena pajak, pastikan kode pajaknya terisi PPN. Kalau masih terisi titik, kalian bisa mengisinya secara manual dengan cara klik 2 kali, lalu pilih PPN. Seperti itu. Klik tab, sampai pindah ke barang yang baris yang kedua. Kita masukkan barang yang kedua adalah LED TV 5 unit, harga jualnya 3 juta. LED TV 5 unit, harganya 3 juta. Barangnya dikenakan PPN.
ya. Nah, berikutnya tanggal pengirimannya kita samakan saja dengan tanggal faktur. Salesman-nya tadi namanya Bayu. Oke. Ada biaya pengiriman tadi 500.000 ya. Oke, kita cek 500.000 tadi. Ada biaya pengantaran 500.000. Nah, bagi PT Persada Makmur, karena dia yang menagih biaya pengiriman, maka biaya pengiriman ini adalah merupakan pendapatan ya. Oke, kita cek akunnya apakah masuk ke pendapatan. Oke, betul ya, pendapatan lain. Nah, berikutnya karena ini adalah penjualan tunai, kita harus memastikan total setelah pajak sebesar 52.670.000 ini masuk ke rekening akun kas sesuai dengan yang diinginkan di dalam soal. Nah, ini cash ya, tapi tidak ada keterangan ini uangnya masuk ke BCA atau ke kas dan lain sebagainya. Berarti kita asumsikan aja uangnya masuk ke bank BCA. Kita klik pilih bank BCA. Lanjutkan. Jika sudah, kita cek jumlahnya sudah sesuai dengan soal 52.670.000. Klik rekam, klik batal. Sudah terekam penjualan 30 Januari 2024 kepada Media Tools nilainya 52.670.000. Klik tutup dari daftar invoice penjualan. Selanjutnya, kita menginput transaksi yang ke-14, yaitu transaksi penerimaan pendapatan bunga bank, ya, yaitu tanggal 31 Januari, perusahaan menerima pendapatan bunga bank dari Bank BCA, nilainya adalah 1.200.000. Oke, kita untuk menginput penerimaan pendapatan bunga bank ini, kita bisa memprosesnya ke menu kas bank ya. Menu kas bank, pilih kas masuk. Kas bank, pilih kas masuk. Lalu kita klik baru. Akun kasnya adalah Bank BCA. Darinya yaitu Bank BCA. Ya, kita pilih dulu aja supaya lihat nomor berikutnya untuk others itu yaitu O-003 ya. Kita klik baru. Tipenya ubah others dulu. O-003 namanya adalah Bank BCA. Jika sudah rekam, ya, kembali lagi ke daftar nama, pilih Bank BCA. Jadi penerimaan uang masuknya masuk ke rekening Bank BCA dari Bank BCA. Cash receipt number-nya kita lihat ini tidak ada informasi, kita sesuaikan saja dengan default-nya yaitu cash receipt nomor 4. Tanggalnya 31 Januari 2024. Keterangannya kita bisa sesuaikan yaitu pendapatan bunga bank dari Bank BCA. Oke. Berikutnya kita alokasikan uang masuknya itu berasal dari pendapatan bunga bank. Berarti kita pilih di menu kode dengan cara klik 2 kali. Nanti kita cari ke akun kelompok pendapatan lain. Nah, di sini belum ada ya. Kita bisa buat baru. Di sini hanya ada laba rugi selisih kurs, laba rugi penjualan aktiva tetap. Kita buat baru aja akunnya untuk pendapatan non operasi atau pendapatan luar usaha. Namanya adalah pendapatan bunga bank. Jika sudah, klik rekam. Nah, berikutnya berikutnya kita pilih klik 2 kali pada akun pendapatan bunga bank. Lalu masukkan nilainya. Nilainya adalah sebesar 1.200.000. Oke, kita lihat dulu. Nilainya 1.200.000 ya. Oke. Jika sudah klik sebesar, maka otomatis Dair akan membaca
Jurnal yang dibentuknya adalah debit Bank BCA, kreditnya adalah pendapatan bunga bank, nilainya 1.200.000. Kita klik rekam, klik batal. Nah, berikutnya kita masuk ke transaksi nomor 14. Oke, transaksi nomor 14 ini adalah pembebanan biaya sewa kantor sebesar 2 juta untuk bulan Januari 2024 yang telah dibayar pada 1 Januari 2024 untuk 12 bulan pada perusahaan Megahome PT. Jadi artinya gini, transaksi pertama, kita kan melakukan pembayaran sewa dibayar di muka, totalnya 24 juta. Nah, 24 juta ini ternyata untuk 12 bulan. Nah, berarti per bulannya biaya sewanya adalah 2 juta. Nah, sekarang bulan Januari sudah terlampaui, berarti beban sewa yang dapat diakui untuk bulan Januari adalah sebesar 2 juta, yaitu beban sewa untuk 1 bulan. Nah, terhadap transaksi penyesuaian ini kita bisa menginputnya menggunakan modul jurnal umum ya. Kita klik tutup, kita pilih menu buku besar, kita pilih transaksi jurnal umum. Oke, kita klik baru, kita pilih General Journal nomor 1 aja, tanggalnya 31 Januari 2024. Keterangannya kita perjelas aja, pembebanan biaya sewa kantor sebesar 2 juta untuk bulan Januari 2024. Oke. Nah, akunnya kalau di jurnal umum kita berarti harus memilih dua. Akun debitnya apa, akun kreditnya apa, itu sama seperti kita mengerjakan secara manual juga. Kita pilih kode untuk akun debit yang pertama, yaitu beban sewa. Nah, kita cari beban sewa. Nah, ini ada ya beban sewa kantor. Nilainya isi di kolom debit 2 juta. Lalu untuk akun yang kedua, yaitu kreditnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, isi angkanya di di kolom kredit. Debit beban sewa 2 juta, debit kredit sewa dibayar di muka 2 juta. Jika sudah, klik rekam, klik batal, klik tutup. Oke, berarti penginputan transaksi kita seluruhnya sudah selesai. Total ada 14 transaksi PT Persada Makmur yang sudah kita input ya ke dalam software Zahir. Kalau seluruh transaksi sudah kita input seluruhnya, maka kita tinggal mengecek laporan keuangan yang dihasilkan oleh Zahir Accounting. Oke. Nah, cuma ada satu kebetulan di soalnya itu tidak ada ya, tidak ada yaitu untuk alokasi pengakuan biaya penyusutan ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan, alokasi biayanya yaitu melalui penyusutan. Nah, di dalam software Zahir, biaya penyusutan dapat dihitung secara otomatis melalui proses akhir bulan ya, melalui proses akhir bulan. Nah, sekarang kita bisa lihat dulu, coba kita buka laporan laba rugi untuk bulan Januari 2024. Kita klik laporan, pilih laporan keuangan, pilih laba rugi standar. Coba kita buka laba rugi standar periode Januari sampai dengan Januari. Oke, kita klik oke. Nanti dia akan membuka laporan laba ruginya. Nah, di dalam laporan laba rugi ini belum ada pengakuan beban penyusutan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada penjualan pendapatan usaha totalnya 155 juta terdiri dari penjualan barang elektronik, barang dagang, dan pendapatan jasa. Serta ada pendapatan lain. Pendapatan lain ini yang tagihan itu ya. Tagihan biaya pengiriman, biaya pengantaran barang. Nah, misalnya kita mau melihat detail penjualan elektronik 87 juta itu terdiri dari penjualan ke siapa aja sih? Nah, itu kita bisa klik aja angkanya. Kita klik angkanya. Nah, ini ledgernya kebetulan periodenya ini 1 Januari sampai dengan 1 Januari ya. Harusnya itu 1 Januari sampai 31 Januari. Oke, nah berikutnya kita lihat di sini alokasi untuk biaya penyusutan belum ada ya biaya penyusutan.
Nah, kalau kita mau menampilkan biaya penyusutan, menghitung otomatis biaya penyusutan, caranya kita harus melakukan proses akhir bulan. Proses akhir bulan, caranya seperti ini. Kita klik menu tutup buku di atas ya, tutup buku, lalu pilih tutup buku akhir bulan. Ada konfirmasi mengenai tutup buku periode Januari. Proses tutup buku bulanan hanya mengubah periode akuntansi dan membuat saldo awal tiap perkiraan neraca untuk periode selanjutnya. Nah, Anda tetap dapat melakukan transaksi pada bulan di mana telah dilakukan proses tutup buku. Anda sangat disarankan untuk membackup data sebelum memproses. Nah, klik saja OK. Nanti akan ada konfirmasi backup data Anda sebelum tutup buku. Lanjutkan, iya. Nah, fasilitas otomatis dalam proses tutup buku ini adalah hitung dan buat jurnal penyusutan aset, hitung ulang saldo akun, hitung ulang saldo barang, revaluasi valuta asing. Klik saja proses. Revaluasi valuta asing. Nah, kebetulan memang di rekening kita itu tidak ada akun falas ya, tidak menggunakan mata uang asing. Kita klik aja lanjut. Nah, kita klik lanjutkan saja. Kita klik lanjutkan lagi, lanjut. Nah, akun laba selisih kurs tidak ada atau tidak benar. Klik saja oke. Nah, klik saja lanjut lagi. Final, klik proses. Hitung ulang saldo akhir akun, klik oke, klik yes. Nah, klik oke. Nah, berikutnya pastikan tidak ada user lain yang sedang membuka data yang sama. Klik ya. Nah, berikutnya hitung ulang saldo persediaan, klik oke. Oke, nah sekarang berarti proses tutup bulan, akhir bulan itu sudah kita lakukan. Sekarang kita buka lagi laporan keuangannya. Klik laporan, pilih laporan keuangan, buka laba rugi standar. Periodenya kita mau buka periode Januari sampai dengan Januari. Kita klik OK. Nah, nanti di sini sudah muncul beban penyusutan. Nah, ini ya, beban penyusutan mesin dan peralatan sudah dihitung secara otomatis. Kalau sebelumnya, sebelum kita melakukan proses tutup buku akhir bulan, itu belum ada alokasi untuk biaya penyusutan. Nah, ini kalau kita mau melihat laporan laba rugi. Nah, kalian nanti bisa explore aja jenis-jenis laporan. Kalau kita mau melihat laporan laba rugi 12 bulan periodenya ya, multi periode. Nah, itu kalian bisa lihat aja laba rugi 12 bulan. Mau lihat dari bulan apa? Misalnya kita mau lihat dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Klik OK. Nah, kebetulan transaksi yang kita input kan baru bulan Januari aja, maka periode yang lainnya tuh masih kosong. Gitu ya. Kalau mau melihat apa namanya perbandingan antara anggaran dengan realisasi, pilihlah anggaran versus realisasi. Kalau kita mau melihat laporan neraca, bisa pilih neraca berbagai jenis bentuk ya, ada neraca standar, neraca saldo, neraca 12 bulan, dan lain sebagainya. Kalau kita mau melihat laporan lainnya, seperti misalnya daftar jurnal semua transaksi, kita klik aja tab buku besar. Ini kita klik 2 kali, daftar jurnal. Kita mau melihat jurnal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Nih, kita buka. Nah, maka keseluruhan transaksinya ini. Ya. Nah, untuk laporan-laporan lainnya, nanti kalian bisa explore sendiri. Tinggal klik aja karena kalau untuk mencetak laporan itu tidak akan mempengaruhi hasil dari inputan transaksi kita yang sebelumnya karena dia sifatnya hanya mencetak dari hasil transaksi yang sudah pernah kita input sebelumnya. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan dari saya eh, untuk penginputan transaksi ke dalam Zahir Accounting khususnya untuk kasus PT Persada Makmur. Oke. Sampai sini, apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa didiskusikan di dalam grup kelas ya. Terima kasih, sampai ketemu di kelas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.